Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan ambil absen dulu. Yang pertama, Hayatul Novita hadir. Hadir, Bu. Poppy Ayu Saputri. Hadir, Bu. Reni Alfionora. Hadir, Bu. Safiratul Mar'ah. Hadir, Bu. Baiklah, sebelumnya Ibu telah mengirimkan LKPD sama modul 2 hari yang lalu di grup WA kelas kita. Apakah anak-anak Ibu sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai mutasi. Ibu akan share PPT-nya ya. Baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini, kompetensi dasar yang kita capai yaitu menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan varian dalam kelainan sifat pada makhluk hidup, dan indikator pencapaian kompetensinya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita hanya akan mencapai satu indikator saja, yaitu menjelaskan tentang mutasi berdasarkan pengamatan tayangan atau gambar mutan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu mutasi? Saya, Bu. Kepada Hayatul, dipersilakan. Menurut saya, Bu, mutasi itu adalah perubahan materi genetik, DNA, dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Bagus. Sekian, Bu. Bagus sekali, Hayatul. Apa ada lagi anak-anak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari Hayatul Novita? Tidak, Bu. Ada, Bu. Kepada Safira, Fira, Bu. Ya, kepada Fira. Terima kasih, Bu. Di sini Fira ingin sedikit menambahkan materi tentang mutasi, yang mana yaitu mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Yang mana pada tingkat gen itu disebut dengan mutasi titik. Sedangkan mutasi pada kromosomal biasa disebut aberasi. Maaf, Bu, cuman itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu, kalau ada yang salah. Ya, terima kasih kepada Fira. Jadi mutasi berasal dari kata mutare yang berarti berubah. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik, gen atau kromosom pada suatu organisme, dan sifat yang dihasilkan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agen penyebab mutasi ini disebut dengan mutagen, dan makhluk hidup yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutan. Selanjutnya, terjadinya suatu mutasi. Seperti yang kita ketahui, pada kromosom ini kan terdapat gen, di mana pada gen ini terdapat pasangan basa DNA.
Nah, disinilah terjadi mutasi, yaitu pembalikan urutan gen. Perubahan susunan gen ini akan mengekspresikan tampilan individu yang berbeda atau kelainan pada individu yang dihasilkannya. Apakah anak-anak Ibu ada yang bertanya tentang terjadinya suatu mutasi ini? Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke ada yang tahu bagaimana pengelompokan mutasi? Saya, Bu. Kepada Reni, silakan. Pengelompokan mutasi itu, Bu, ada dua. Ada yang berdasarkan sel yang bermutasi, ada yang berdasarkan tempatnya. Kalau yang berdasarkan sel yang bermutasi, itu ada mutasi somatik yang terjadi pada sel tubuh dan mutasi gametik. Sedangkan berdasarkan tempatnya, ada mutasi kecil atau gen dan mutasi besar atau mutasi kromosom. Sekian, Bu. Bagus sekali jawaban Reni. Di mana berdasarkan sel yang bermutasi. Yang pertama mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya, mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Ada mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil atau point mutation adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen atau DNA, sedangkan lokusnya gennya tetap. Mutasi ini biasa disebut mutasi gen. Selanjutnya, mutasi besar atau gross mutation adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Mutasi ini biasa disebut dengan mutasi kromosom atau aberasi. Kita lanjut. Yang pertama kita bahas mutasi gen. Mutasi gen ini ada 3, yaitu mutasi salah arti, mutasi tanpa arti, dan mutasi diam. Kita masuk mutasi salah arti, yaitu perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida berubah. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi, seperti gambar yang Ibu sajikan ini. Selanjutnya, mutasi diam, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik, tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam ini biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transversi. Anak-anak Ibu lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, mutasi tanpa arti, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Hampir semua mutasi tanpa arti ini mengarah pada inaktifnya suatu protein, sehingga menghasilkan fenotip mutan. Mutasi ini dapat terjadi baik oleh transversi, delesi, maupun insersi. Dapat anak-anak boleh lihat pada gambar yang saya sajikan ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom ini dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Yang pertama kita bahas tentang perubahan jumlah kromosom. Apakah ada anak-anak Ibu yang tahu itu apa euploidy dan aneuploidy? Ada Bu, Poppy Bu. Silahkan Poppy. Baiklah Bu, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Euploidy itu adalah mengacu pada variasi set lengkap kromosom dalam sel atau organisme, sedangkan Apakah Poppy masih ada di sini?
Sepertinya Poppy terganggu jaringan, Bu. Oh, baiklah. Jadi, jelaskan saja ya. Haploidi adalah mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan dalam perangkat kromosom atau genom. Jumlah kromosom di dalam genom ini pada masing-masing organisme berbeda-beda. Sedangkan aneuploidi adalah mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom, tetapi terjadi pada salah satu kromosom dari gen. Selanjutnya, haploidi. Jadi haploidi perubahan yang haploidi ini terjadi perubahan pada haploidi yaitu pertama monoploid, yaitu organisme yang kehilangan satu kromosomnya. Yang kedua, triploid, yaitu organisme yang memiliki 3 genom atau 3N kromosom. Yang ketiga, tetraploid, yaitu organisme yang memiliki 4 genom atau 4N kromosom. Yang keempat, poliploid, yaitu organisme yang memiliki banyak genom dalam sel somatiknya. Selanjutnya, kita masuk kepada aneuploidi pada manusia ini dapat menyebabkan yang pertama, sindrom Turner. Sindrom Turner ini memiliki karyotipnya 22A tambah X0, yaitu penderita sindrom Turner ini umumnya terjadi pada wanita, di mana penderitanya ini tidak memiliki ovarium atau bisa kita sebut dengan mandul. Ciri seksualnya tidak berkembang dan cenderung lebih pendek. Selanjutnya, sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini karyotipnya yaitu 22A AA tambah XXY, di mana penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau juga disebut dengan mandul, serta payudaranya tumbuh. Selanjutnya kita masuk ke sindrom Patau. Sindrom Patau ini memiliki mata yang serius, kerusakan pada otak dan peredaran darah, serta langit-langit mulut yang terbelah. Bayi yang mengalami sindrom Patau ini jarang bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, yaitu sindrom Jakob. Sindrom Jakob ini memiliki karyotip 22AA ditambah XYY, di mana penderita sindrom ini umumnya memiliki wajah kriminal, suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam, serta pensil dan juga sering berbuat kriminal. Selanjutnya, sindrom Edward. Sindrom Edward memiliki karyotip 45A ditambah XX atau XY. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahu lebar, pendek, telinga agak ke bawah dan tidak wajar, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, sindrom Down. Sindrom Down ini banyak kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu mempunyai karyotip 2N ditambah 1, 45A tambah XX atau 45A tambah XY. Pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental terhambat dan berkurangnya ketahanan terhadap infeksi. Ciri-ciri penderita ini bermata sipit, kaki pendek, dan berjalan lambat. Selanjutnya, apakah di sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Bu. Tidak, Bu. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perubahan struktur kromosom. Berdasarkan perubahan struktur kromosom, yang menyebabkan perubahan struktur kromosom ini adalah yang pertama delesi. Delesi ini yaitu mutasi akibat hilangnya 2 atau lebih nukleotida yang berdampingan. Apabila rangkaian basa yang hilang merupakan suatu ruas yang lebih kecil dari panjang gen, maka gen tersebut akan bermutasi. Tetapi bila rangkaian nukleotida yang hilang lebih besar dari ruas satu gen, maka gen tersebut akan hilang dari kromosom.
Seperti pada gambar, anak-anak Ibu bisa lihat pada gambar yang telah Ibu sajikan ini. Selanjutnya, duplikasi kromosom. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena penambahan luas kromosom atau gen dengan luas yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi pengulangan ruas-ruas DNA dengan runtutan basa yang sama yang mengakibatkan kromosom mutan lebih panjang. Nah, anak-anak Ibu juga bisa lihat pada gambar yang sudah Ibu sajikan ini. Yang ketiga yaitu inversi. Inversi ini adalah perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Misalnya, pada suatu ruas kromosom terdapat urutan ruas A, B, C, D, F. Setelah diinversi, ruasnya menjadi A, E, B, C, D, F. Dan terjadi pemutaran ruas. Di sana terjadi pemutaran ruas antara B, C, D, E. Selanjutnya, translokasi. Translokasi kromosom adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan ruas DNA atau segmen kromosom ke tempat yang lebih baik dalam satu kromosom atau antar kromosom yang berbeda. Selanjutnya, isokromosom. Di sini isokromosom ini adalah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Pembelahan stromalnya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuk dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama. Selanjutnya, katenasi, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog pada waktu membelah menjadi 4 kromosom, saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran, seperti pada gambar di bawah yang Ibu sajikan ini. Baiklah, materinya tentang mutasi ini Ibu jelaskan sampai di sini dulu. Sebelumnya, Ibu telah mengirimkan LKPD kepada Ananda semua 2 hari sebelum di WA grup kita. Apakah Ananda sudah mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan meminta Anda untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok Anda. Sebelumnya, Ibu telah membagi Anda ke dalam kelompok-kelompok. Silakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 di sini ada Hayatul sama Poppy. Baik, Bu. Di sini Poppy akan menjawab soal nomor 1, Bu. Silakan, Poppy. Baiklah, Bu. Soalnya yaitu jelaskan pengertian mutasi. Mutasi berasal dari kata mutare yang berarti merubah, berubah. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik, gen atau kromosom pada suatu organisme yang sifatnya dan sifatnya yang dihasilkan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu nomor 3, mengapa mutasi alami disebut sebagai mutasi spontan? Jawabannya karena mutasi alami merupakan mutasi yang terjadi setelah alamiah atau dengan secara alami atau terjadi dengan sendirinya. Baiklah, Bu, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Hayatul. Kepada Hayatul disilakan. Terima kasih kepada rekan saya Poppy. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, Hayatul Novita. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Di mana soalnya adalah mutasi kromosom terbagi menjadi berapa dan coba jelaskan. Mutasi kromosom itu terbagi menjadi 2, yaitu
mutasi karena perubahan jumlah kromosom, dan mutasi karena perubahan struktur kromosom itu sendiri. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom itu terdapat dua macam perubahan jumlah kromosom, yaitu aneuploidi dan anesomi. Keduanya ini akan berdampak pada jumlah DNA. Yang kedua adalah mutasi karena perubahan struktur kromosom itu sendiri. Mutasi karena perubahan jumlah struktur kromosom berlangsung secara spontan dan dapat juga dilakukan secara eksperimental dengan induksi bahan kimia atau radiasi. Perubahan ini umumnya dapat dilihat pada sel selama mitosis atau meiosis. Sekian jawaban dari kelompok kami, Bu. Saya kembali kepada Ibu. Baiklah, jawaban dari kelompok 1 sudah cukup bagus. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 2, kepada si Reni sama Safirato. Silahkan. Baik Bu, di sini saya Reni Alfionora dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi LKPD kami, Bu. Yaitu yang nomor 2, jelaskan perbedaan mutan dan mutagen. Jadi, mutan adalah organisme yang mengalami mutasi, sedangkan mutagen adalah faktor-faktor penyebab mutasi. Agen penyebab mutasi disebut dengan mutagen, dan makhluk hidup yang menyebabkan mutasi itu disebut dengan mutan. Lalu yang nomor 4, apa yang disebut dengan mutasi gen? Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada satu atau beberapa nukleotida. Apabila nukleotida pada DNA tersebut mendapatkan delesi atau kehilangan nukleotida akibat ikatannya, duplikasi atau penggandaan, inversi atau terbaliknya letak nukleotida, dan insergasi atau penyisipan. Jawaban selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Syafiratul, Bu. Pada Syafiratul disilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Syafiratul Mar'ah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 6, yang mana yaitu apa yang dimaksud dengan abrasi kromosom. Yang mana yaitu mutasi kromosom adalah abrasi kromosom yang perubahan kromosom yang menimbulkan perubahan sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, pada mutasi kromosom ini, sebagian besar mutasi kromosomnya disebabkan oleh kesalahan pada proses meiosis. Misalnya terjadi pindah silang atau tautan. Mutasi kromosom berdampak pada perubahan beberapa gen di dalam kromosom, yang mana perubahan struktur kromosom terjadi karena delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi, serta ketendensi pada kromosom. Mungkin itu saja yang dapat Vira sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya silakan Ibu perbaiki, Bu. Maaf ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, jawaban dari Anda semua sudah cukup baik. Jadi, di sini pertanyaan nomor 1. Jadi, dapat Ibu simpulkan ya. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik pada suatu organisme dan sifat yang dihasilkan sifat yang dihasilkan akan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan mutan dengan mutagen. Kalau mutan itu organisme yang mengalami mutasi, sedangkan mutagen adalah faktor-faktor penyebab mutasi. Selanjutnya, mengapa mutasi alami disebut sebagai mutasi spontan? Karena mutasi ini terjadi secara alamiah. Pertanyaan nomor 4, yang disebut dengan mutasi gen, yaitu mutasi yang terjadi pada satu atau beberapa nukleotida akibat nukleotida pada DNA tersebut mendapatkan deleksi, duplikasi, inversi, dan insergasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, mutasi kromosom terbagi menjadi berapa? Yaitu ada 2, yaitu mutasi karena perubahan kromosom dan mutasi karena perubahan struktur kromosom. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Apa yang dimaksud dengan abrasi kromosom? Abrasi kromosom ini kan disebut juga dengan mutasi kromosom. Adalah perubahan kromosom
yang menimbulkan perubahan sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya. Sebagian besar mutasi kromosom ini disebabkan oleh kesalahan pada proses meiosis. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran pada hari ini. Apakah ada Ananda yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberi tugas Ananda, yaitu untuk pertemuan berikutnya ya, mencari dampak positif dan negatif dari mutasi, yang mana Ibu akan meminta Ananda untuk mempresentasikan pada minggu selanjutnya. Jadi tolong Anda persiapkan dengan sematang-matangnya, karena ada waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Apakah dari pemberian tugas ini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah. Jika tidak ada, Ibu sebelum Ibu akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih.